Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali meski dalam kondisi yang agak berbeda dengan hari-hari yang lain. Suhunya lebih dingin daripada bulan-bulan yang lalu. Hal ini mengingatkan kita pada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana neraka itu pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ishtakan naru ila rabbiha, mengeluhkan sesuatu yang dirasakan janggal, kurang nyaman oleh neraka. Akhirnya kemudian neraka mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akala ba'di ba'dah, ya Rabb, sebagian apiku memakan sebagian yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada neraka untuk menghela nafas, untuk menghembuskan dua kali. Nafasun fis syita wa nafasun fis saif. Satu hela nafas ada di musim dingin dan yang satu di musim panas. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini pernah dikomentari oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil dan memetik faedahnya. Beliau mengatakan bahwasanya hadis ini memiliki banyak sekali faedah. Yang pertama, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu bisa berbicara, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk perkara gaib yang tidak mungkin dicerna oleh manusia. Kewajiban kita hanya mengimani saja. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Isra, wala tafqahuna tasbihahum. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa semua benda yang ada di alam semesta ini selalu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, hanya saja kalian wahai manusia dan kita termasuk di dalamnya tidak akan mampu bisa mencerna bagaimana mereka bertasbih kepada Allah dan dengan bahasa apa, hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahuinya. Dan di antara faedah yang kedua dari hadis ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa cuaca yang kadang sangat panas beda dengan hari-hari biasa, atau mungkin barangkali suhu yang lebih dingin yang saat ini kita rasakan, yang dikenal dengan bediding, Pak ya, bediding ya, yang beda dengan hari-hari biasanya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini tidak bisa dilepaskan dari dua sebab. Sebab yang pertama adalah as-sababu asy-syar'i. Ada sebab syar'i kenapa kadang cuaca berubah. Sebab syar'i itu disebabkan karena ada dalil, ada hadis, atau ada nas yang menjelaskan akan hal itu. Sebagaimana tadi yang sudah kita sampaikan, ini adalah bagian dari helaan hembusan nafas dari neraka. Bagi orang mukmin, ketika kita melihat bahwasanya hadis ini adalah hadis sahih, disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, pun demikian dengan Imam Muslim dalam sahihnya, maka bagi orang yang beriman tidak akan ragu untuk menerima, meyakini dan mempercayainya, karena kita tidak meragukan lagi kevalidan dan kesahihannya. Akan tetapi kita harus yakin bahwasanya itu adalah perkara gaib, kita tidak mampu untuk menjangkaunya, akal kita terbatas. Kemudian yang kedua, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, terjadinya perubahan fenomena alam semesta di jagat raya ini itu kadangkala juga disebabkan oleh as-sabab al-hissi, sebab yang muncul dikarenakan hasil riset, penelitian, mungkin barangkali analisa dari para pakar di bidangnya. Karena kita tahu BMKG dan para pakarnya itu seringkali juga mengungkapkan bahwasanya suhu dingin yang itu terasa lebih dingin daripada hari-hari biasanya itu karena jaraknya lebih dekat atau lebih jauh antara matahari dengan
lebih jauh, lebih dekat, lebih jauh. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ini pun bisa kita terima. Maka sejatinya jamaah dirahmati Allah, inilah keuntungan bagi kita orang-orang beriman. Kita punya sebab asy-syar'i karena ada dalil yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena imbas dari hembusan neraka, dan kita pun bahagia dan bangga juga karena ada sebab yang kedua, yaitu sebab hissi sebagaimana dikemukakan oleh para pakar, para ilmuwan yang ada di bidangnya. Tapi jamaah dirahmati Allah, kita harus memahami bahwa sabab syar'i dan sabab hissi suatu saat nanti kadangkala akan bertentangan dan kontradiksi satu dengan yang lain. Tapi bagi kita orang yang beriman harus lebih mendahulukan dan memprioritaskan sabab syar'i sekalipun bertentangan dengan hasil riset atau mungkin barangkali penuturan dari ilmuwan. Satu contoh yang diungkapkan oleh para ulama itu adalah matahari kelak, dan ini menjadi tanda akhir zaman, terbit dari arah barat. Ini adalah sebab syar'i karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih pernah mengungkapkannya. Hampir setiap hari matahari itu selalu meminta izin kepada Allah untuk terbit dari arah barat, tapi tidak pernah dikasih izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau seandainya dikasih izin sekali, berarti itu sudah menjadi pertanda hancurnya alam semesta ini, dan itu menjadi pertanda hari kiamat kubra besar. Kita menyadari bahwasanya hal seperti ini banyak di antara para ilmuwan belum bisa menerima, atau bahkan barangkali di antara mereka banyak yang mengingkarinya. Ada yang beralasan bahwasanya sudah siklus, ini sudah ratusan juta tahun berlangsung seperti ini, nggak mungkin kemudian balik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin yang pernah membaca, mendengar hadis ini? Tentunya kita lebih mendahulukan sabab syar'i daripada sabab yang hissi. Maka apa yang kita rasakan hari ini jamaah dirahmati Allah? Suhu dingin yang lebih meningkat daripada hari-hari biasanya. Kalau kita sampaikan tadi hadis tersebut, mudah-mudahan ini menambah wawasan keilmuan agama kita bahwasanya ada sebab syar'i kenapa perubahan yang ada di alam semesta ini, sebagaimana yang disampaikan oleh pakarnya atau di bidang BMKG-nya ini, ternyata juga ada sebab lain di dalam agama kita, terutama sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.